intro. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Anak-anak yang hebat dan pintar, kita berjumpa lagi ya di tema 7, subtema 4, pembelajaran 4 ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatan dan aktivitasmu sehari-hari ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman di sekolah berdasarkan suku atau daerahnya. Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat dengan ejaan yang benar, mampu mengoreksi, serta mampu memperbaiki dan mampu membacakan kata sapaan yang telah diperbaiki dengan bahasa yang santun. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret ya. Sudah siap memulai pembelajarannya? Yuk kita mulai. Nah, kalian amati gambar berikut. Apa yang mereka sedang lakukan? Ya, mereka berkenalan, menyapa pengunjung lainnya di kebun binatang ya. Karena apa ya? Ya, karena pengunjung binatang dari berbagai sekolah dan masyarakat dari daerah-daerah berlainan ya. Nah, kita harus menyapa pengunjung lainnya dan berkenalan. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, tadi ayo membaca ya. Kalian sudah membaca teks di atas ya dengan percaya diri. Nah, sekarang kita berlatih. Pasangkan nama-nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, kita lihat gambar paling atas adalah Bariah berasal dari Madura. Nah, dia berasal dari suku, betul, suku Madura. Asep dari Bandung. Bandung adalah suku dari, iya kalian pintar, dari Sunda. Joko dari Solo, berarti ya suku dari, betul, suku Jawa. Madin dari Jakarta, berarti ia suku dari Betawi. Ya, sudah selesai ya, kalian pintar-pintar semua. Ayo berdiskusi, diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ibu guru akan memberi contoh ya. Nah, ini hasil diskusinya. Saya akan menghormati dan menghargai serta menyapanya dengan senang hati ya. Ini contoh kalimat dari Bu Guru. Kalian bisa mencari atau menggunakan kalimat kalian sendiri, itu akan lebih bagus dan kreatif lagi. Ayo menulis, buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut.
bacalah kalimat yang kamu buat di depan kelas ya. Nah, kita coba kita buat ya. Dari kata sapa Bariah menjadi selamat malam Bariah. Kata sapanya Bariah ya. Dari Joko akan menjadi kalimat sapanya yaitu Joko, asal kamu dari mana? Nah ya, lanjut. Madin. Madin, apa kegemaranmu? Kata sapanya Madin ya. Asep, kata sapanya Asep nih kita buat. Asep, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku? Ya, kita lanjut. Kalian harus menjaga kebersihan. Nah ya, itu dari Sobat. Sobat, bagaimana kabarmu? Nah, itu kalimatnya ya. Kata sapanya ada Sobat. Kita dari Pak Sapam, kata Pak Sapam. Sapaannya adalah Pak Sapam. Pak Sapam, di mana toiletnya? Nah, itulah kira-kira seperti itu. Jika kalian membuat dengan kalimat yang lainnya, itu akan lebih bagus lagi ya. Ini contoh dari Bu Guru. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Nah, pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktekkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak ya. Nah, ini siswanya yang berkunjung ada 24, kita bagi 2. Berarti satu kelompok 12 siswa, kelompok 2 12 siswa ya. Sudah mengerti kalian? Ya, jadi 24 itu dibagi 2 kelompok ya. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan setengah. Setiap kelompok terdiri dari berapa tadi tuh? Di atas ada 12 siswa pintar ya. Kita lanjut. Praktekkan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, tadi 24 dibagi 2, sekarang 24 dibagi 3. Kira-kira berapa yuk? Iya betul, ada 8 siswa kelompok 1, kelompok 2 8 siswa, kelompok 3 8 siswa, sehingga jika dijumlahkan kelompok 1, 2, 3 ada 24 ya, ini dibagi 3. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan sepertiga. Setiap kelompok terdiri betul 8 siswa. Nah, sekarang praktekkan untuk 4 kelompok. Setiap kelompok memiliki anggota sama banyak ya. Jadi kita yang tadi 24 siswa kita bagi 4. Ya betul, satu kelompok akan mendapat 6 siswa. Kelompok 2 6 siswa. Kelompok 3 6 siswa. Kelompok 4 6 siswa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan ya 1/4 karena dibagi 4 ya. Setiap kelompok terdiri dari betul 6 siswa. Kita lanjut ya. Ayo berlatih lingkari pecahan yang sesuai dengan gambar. Di sini ada gambar setengah tuh, kue dibagi 2, berarti dia lingkari yang mana? Betul, yang 1/2 karena kuenya dibagi 2. Ini ada kue dibagi 4 berarti betul 1/4. Ini ada dinosaurus satu bagian. Dinosaurusnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 1/3 ya. Betul, kita lanjut. Nah, ini ada kotak dibagi 2. Berarti ada 2 jumlahnya. 1/2 atau 1/2. Kita lanjut. Sekarang ada 6 buah kotak, tapi setiap kotak dibagi 3 dan satu bagian itu jumlahnya 2. Kita hitung ya. Yang 2 itu 1, 2, 3 ada 3 kelompok. Berarti 1/3. 1/3 pintar. Kita lanjut. Ini ada ular. Jumlahnya berapa? Betul, ada 4. Berarti yang bawahnya 4. Coba kita lihat mana yang bawahnya 4. Iya, 1/4 karena satu bagian yang hanya diminta ya.
Nah, ini ada belalang. Belalang ini jumlahnya berapa? 2. Ya, berarti yang cari yang bawahnya 2. Iya, 1/2. Pintar kalian semua. Kita lanjut ya. Ayo berlatih. Lengkapi pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Kita ke nomor 1 dulu ya. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. A. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah pintar, 18 siswa. Kok 18? Bagaimana caranya? Yaitu 36 dibagi 2. Karena apa? Terdiri siswanya setengah. Setengahnya itu dibagi 2 ya. Nah, nomor B. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah berarti 36 dibagi 3 ya. Nah, sepertiganya 12 siswa karena 36 dibagi 3 sama dengan 12. Pintar. Nah, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah berarti ayo 36 dibagi berapa? 4. Pintar. 36 bagi 4 berapa? Ya, ini 6 siswa. Kita lanjut ya. Nomor 2. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah, ya, kalau setengah itu kita bagi 2. 12 dibagi 2 berapa? Iya, betul, 6 ya. Nah, kita ke bagian B. Sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah berarti 12 dibagi? Iya, dibagi 3. Berapa? 4 rusa ya. Bagian C. 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah berarti 12 dibagi 4. Pinter ya. Berarti ada 3 rusa. Kita lanjut. Di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. A. Setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah, ingat, berapa kalau setengah? 48 dibagi 2. Pintar. Berapa jadinya? 48 dibagi 2 adalah 24. Nah, yang B, sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah berarti dibagi berapa? Iya, dibagi 3. Coba kita lihat 48 bagi 3. Iya, 16 burung ya. Kita ke bagian C. 1/4 bagian dari jumlah burung merpati adalah berarti dibagi 4. Pintar ya. Berapa dibagi 4? Iya, 12 burung merpati. Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 4. Di kebun binatang terdapat 60 bebek. Wah, banyak sekali ya, 60. A. Setengah bagian dari jumlah bebek adalah berarti tadi berapa? 60 dibagi 2. Iya, pintar. Berapa? 30 bebek. Nomor B. Sepertiga bagian dari jumlah bebek adalah berarti dibagi. Iya, kalian sudah hafal ya, 60 dibagi 3, berarti 20 bebek. Yang C, 1/4 bagian dari jumlah bebek adalah berarti dibagi 4, iya 15 bebek. Kita ke nomor selanjutnya ya. Nah, nomor 5. Di kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah berarti dibagi berapa, Nana? Iya, dibagi 2. 72 bagi 2, 36 ikan koki ya. Nah, sekarang kita ke B. Sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah berarti 72 dibagi? Betul, 72 dibagi 3 sama dengan 24 ikan koki. Yang C. 1/4 bagian dari jumlah ikan koki adalah berarti berapa dibagi berapa? Ya, 72 dibagi 4 berarti 18 ikan koki ya. Nah, dengan demikian berakhirlah pembelajaran di pembelajaran 4 ini ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 5. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya hanya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.